Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Video ini dibuat bertujuan agar memenuhi nilai UAS metodologi penelitian yang diajarkan oleh Bapak dosen Dr. Mabrur Taufik. Perkenalkan, nama saya Rifki Adinata dengan NIM 17315020462, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengertiannya, pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas kumpulan untuk analisis sebagai sasaran penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantitatif. Data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam dan jumlah respondennya sangat sedikit atau kecil. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pernyataan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material yang lain dapat membantu pelaksanaan wawancara agar berjalan dengan lancar. 2. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pendapat Bapak Ibu terhadap kebijaksanaan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam penelitian pendahuluan, malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu ataupun permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Kuesioner. Menurut Iskandar, dalam kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Bila peneliti tahu pasti bahwa variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Mengungkapkan beberapa prinsip penulisan angket yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pernyataan yang dilakukan di sini adalah isi pernyataan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pernyataan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang teliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pernyataan. Tipe pernyataan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Artinya usaha pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenis responden dalam mengisi. Observasi. Menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko. Pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat peneliti dilaksanakan. Wawancara. Menurut Enzimer, dalam pengumpulan data, riset kuantitatif dan kualitatif dalam metode eksperimen. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informasi yang subjek penelitiannya dengan cara tanya jawab, atau peneliti dengan informan atau subjek peneliti dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu dan tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk penelitian, memperoleh gambar real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulannya, pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan suatu proses dan metode, alat atau cara untuk memperoleh informasi terhadap suatu yang diteliti, dan teknik yang digunakan dalam penelitian bisa berupa teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, teknik tersebut mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kurangannya teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah munculnya kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap proses penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian materi yang saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.